Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan keutamaan puasa. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengatakan dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyamu ay rabbi man mana'tuhu at-ta'am wasyahwat bin nahar fashaffi'ni fihi wa yaqulul Qur'anu muna'tuhun nauma bil lail fashaffi'ni fihi fayushaffa'an." Riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Sahabat, di sini dijelaskan puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat bagi hamba. Puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi hamba. Kapan? Pada hari kiamat. Berkata puasa, "Ya Tuhan, ya Allah, Engkau larang ia makan dan memuaskan syahwat di siang hari, dan sekarang ia membentak syafaat padaku karena itu." Dan berkata pula Al-Qur'an, "Engkau larang ia tidur di waktu malam, sekarang ia meminta syafaat padaku mengenai itu." Maka syafaat kedua mereka pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan bahwa bagaimana Allah memberikan gambaran puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat, pertolongan pada hari kiamat nanti. Seolah-olah ia berbicara seperti manusia ketika dia nanti kita dihadapkan nanti di akhirat hari kiamat dengan butuh pertolongan, tiba-tiba dia datang. Ketika puasa berbicara, dia kemudian mengatakan bagaimana ia memberikan pertolongan karena waktu kita berpuasa kita menahan dari godaan-godaan makan dan syahwat. Itu bentuk ketaatan kepada Allah. Bagaimana puasa bisa menolongnya? Begitupun Al-Qur'an. Nanti ketika kita di hari kiamat minta pertolongan, kelapangan, perlindungan dari panas teriknya matahari bagaikan sejengkal dari kepala. Kemudian bagaimana ia bertanya, yaitu memberi syafaat untuk kita, pertolongan. Sehingga setiap huruf, setiap bacaan yang kita baca dari Al-Qur'an itu akan memberikan pertolongan bagi kita, meringankan susahnya kehidupan pada hari kiamat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bis-shaumi fa innahu la 'ida lahu, thumma ataituhu tsaniyah faqala 'alaika bis-shiyam." Rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Hakim was Shahahah. Hendaklah kamu berpuasa karena tak ada tandingannya berpuasa itu. Lalu saya datangi Nabi kali kedua, maka sabdanya, hendaklah kamu berpuasa. Rasulullah bersabda, hendaklah kita berpuasa karena tidak ada tandingannya berpuasa itu. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan ini? Karena puasa sekali lagi amal yang berkaitan antara hamba dengan Khalik, yang mana balasannya langsung Allah SWT yang akan membalasnya. Dalam artian benar-benar bentuk ketaatan hamba kepada Khalik. Kalau dia mau, tentu dia akan minum di siang hari saat dia berwudu. Kalau dia mau, tentu dia akan makan ketika tidak ada orang melihat di rumahnya, karena hanya dia sendiri. Tapi kemudian
karena benar-benar ketaatannya kepada Allah, dia tidak melakukan hal itu walaupun hanya setetes air minum dimasukkan ke tenggorokannya. Itulah bentuk bahwasanya puasa itu benar-benar dalam rangka ketaatan dia kepada Allah. Maka Allah lah yang akan menilai dengan secara khusus. Kemudian keistimewaan lainnya tentang puasa adalah la yasumu abdun yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum an-nara an wajhihi sab'ina kharifan, rawahul jamaah illa Aba Dawud. Setiap seorang hamba berpuasa 1 hari dalam perang sabil, dalam perang membela agama Allah, maka dengan hari itu Allah akan menghindarkan dirinya dari neraka selama 70 tahun. Artinya, bagi siapa yang berpuasa dalam kondisi dia perjuangan yang amat keras, membutuhkan daya upaya, memerlukan tenaga, keletihan yang sangat bersangatan, termasuk perkara saat perang fisabilillah, perjuangan membela agama Allah, maka kemudian di sisi Allah, maka dia akan dihindari dari neraka selama 70 tahun. Di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, innal jannati baban yuqalu lahu ar-rayanu yuqalu yaumal qiyamah aina as-saimun fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab. Sesungguhnya surga itu mempunyai sebuah pintu disebut ar-rayyan. Artinya basah melimpah. Dipanggil pada hari kiamat, hai mana orang-orang berpuasa. Lalu bila orang yang terakhir dari mereka telah masuk, maka pintu itu pun ditutup. Hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari. Di hadis ini setidaknya bagaimana kekhususan pintu masuk surganya orang berpuasa. Maka beruntunglah ketika kita mendapati masuk kategori orang yang akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Maka seorang muslim tentu dia berpikir, yang mana pilihan di akhirat ada 3. Pertama, masuk neraka dan tidak pernah keluar selama-lamanya. Tentu teruntuk bagi orang kafir yang telah disampaikan Islam, kemudian dia tetap dengan tidak mau beriman. Kedua, orang yang masuk neraka dahulu, kemudian masuk surga. Tentu orang mukmin, orang muslim yang ketika di dunia dia mempunyai dosa, tapi masih ada keimanan di dalam dirinya, tidak menyatakan dirinya dalam kekafiran secara terang-terangan, alias murtad. Selama itu tidak berlaku bagi dirinya, maka dia akan masuk neraka sebanyak maksiat, sebanyak dosa yang pernah dilakukan. Kemudian yang ketiga, ketika dia ingin masuk surga dan tidak keluar dari surga itu. Pertama, masuk neraka dan selama-lamanya di neraka. Yang kedua, masuk neraka dahulu, kemudian baru masuk surga. Itu tergantung dari amal manusia itu sendiri. Yang khusus adalah seorang mukmin atau muslim yang bermaksiat. Ketiga, orang yang masuk surga lalu tidak keluar selama-lamanya. Tentu pilihan terbaik kita seorang mukmin adalah masuk surga dan tidak keluar selama-lamanya. Dan itu adalah harapan kita semua. Mudah-mudahan saya dan Anda di rumah, dimanapun berada, termasuk orang-orang yang demikian, yang kemudian kita akan bersama Nabi Muhammad SAW, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.